Tuhan, kalau kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini ya. Sebelum kita mulai, karena ini hari Kristen di mana dari GBI, lalu kita akan mengadakan pengakuan iman ya. Pengakuan iman itu penting karena di dalam surat Roma dikatakan bahwa dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita beroleh keselamatan ya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama akan memandu dan kita bersama-sama. Gak usah saya sebut kemudian saudara, tapi kita sama-sama ya. Mari kita berdiri dan sama-sama. Ya, siap ya, saudara. Pengakuan iman. Nah, 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Dilahirkan oleh di atasnya, tolong itu dimatikan, kita diturunkan sedikit. Oke, Yesus Kristus adalah Anak Allah yang ya. Oke, kita teruskan. 2, 3. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan kembali kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara Islam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Persekutuan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup. Lalu bersama-sama dengan Dia di udara, kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar
pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba sekali lagi nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mau lihat tangannya diangkat dong ke atas buat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali ke tempat ini. Kita mau bersyukur buat pengorbanan Tuhan buat setiap kita, sehingga pagi hari ini setiap kita boleh ada di tempat ini untuk mensyukuri betapa Tuhan mengasihi setiap kita sehingga Dia rela mati buat kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita mau bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, pada hari ini kami mau memperingati kematian Engkau di atas kayu salib, karya-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami yang tidak mungkin digantikan dengan apapun. Tuhan, inilah hati kami, biarlah Engkau pakai setiap kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kalau kami mau memuji Tuhan, bersuka cita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, Yesus. Karena Tuhan baik, dan Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Baik Bapak Ibu Saudara, kita pandang kemuliaan Tuhan.
setiap kita boleh ditebus oleh karena kasih Tuhan buat kita. Amin. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Boleh semua sama-sama tepuk tangan doa buat Tuhan. Lebih kuat dari dosa.
hati kami Tuhan Yesus, yang siap Engkau bentuk. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya penyelamat kami Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Yesus Kristus.
membuat kami gelisah dan tidak berarti di hidup ini. Engkau sudah lunas bayar semua itu, dan kami diperdekakan dari dosa, dibebaskan dari ketakutan, dan Tuhan diberikan kehidupan menggantikan kematian yang kekal. Terima kasih kami boleh kembali memperingati hari sengsara dan kematian-Mu pada hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau terus mengajar kami bagaimana untuk lebih lagi mengerti, memahami, dan juga menghargai kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan pagi hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti, memaknai Jumat Agung ini lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga kami lebih lagi melekat kepadamu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Tuhan, sebelumnya kami akan bersyafaat untuk beberapa pokok doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang Kau sudah tebus dengan Tuhan mengirimkan para malaikat menjaga di setiap gedung gereja, dimanapun, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, sehingga terhindar dari segala ancaman teroris atau apapun itu namanya. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang terus berikan kesehatan, hikmat, hati yang takut akan Tuhan menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, bahkan seluruh jajarannya. Tuhan, seterusnya kami berdoa untuk TNI Polri dan Densus 88 yang terus sedang bersiaga hari-hari ini. Karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan, karuniakan damai sejahtera. Lindungi mereka Tuhan, karena mereka berjaga-jaga atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk Gereja Bethel Indonesia yang Tuhan terus karuniakan dan perkembangkan menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati ketua sinode kami Pak Rubin Adi Abraham dan seluruh staf yang ada, bahkan seluruh GPI di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih untuk GPI Raja Wali di mana kami ada saat hari ini. Kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, didewasakan terus menjadi berkat. Tuhan, kami serahkan GPI ke Raja Wali dalam tangan Engkau. Berkati hamba-Mu kepada sidang kami, Pak Pendeta Heno. Tuhan, terus karuniakan kesehatan yang sempurna, hikmat, pengurapan, wibawa ilahi ada pada beliau, dan membawa gereja ini kepada seluruh kehendak Tuhan. Berkati istri, anak, mantu, cucunya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan ke seluruh staf penggembalaan, tim pemimpin, pengurus pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus, makin hari kami makin dibentuk menjadi sekarakter dengan Kristus, sehingga kami adalah mempelai-mempelai yang dipersiapkan, yang sudah dipertunangkan bagi terus menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan beberapa jemaat-Mu yang berkumpul dengan kesehatan hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Om Daud yang kakinya sedang terkilir. Kami percaya juga Tuhan pulihkan pasca diurut sehingga boleh pulih kembali berjalan dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan Pak Heri. Oh Yesus, hanya Engkau yang tahu yang terjadi dengan paru-parunya, tapi kami percaya tangan-Mu yang berlubang paku, bahkan lampu-Mu yang sudah tertidak itu menampung segala sakit dan deritanya. Tuhan, limpahkan pengampunan kasih Tuhan atas hamba-Mu itu. Kami percaya pada kami, berikan kekuatan Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil lagi. Darah bilunis menyembuhkan Pak Heri dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dina Arnold. Terima kasih terus pulihkan kesehatannya, makin hari makin baik, makin kuat, makin sehat, sempurna. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati si Angkin. Engkau juga tolong pulihkan terus kesehatannya. Ibu Yungfa Tuhan, Ibu Pinglan ya Bapak, dan yang lain-lain Tuhan yang mungkin kami terlupa, tapi kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan jemaat-Mu, dan Engkau berjanji memberikan kesehatan kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini, bahkan sedang menyaksikan atau ikut ibadah online melalui YouTube maupun Facebook. Tuhan, berkatilah kami semua. Jangan lalukan kami Tuhan. Jumpai kami, lewati kami lewat pujian, penyembah, sama ibadah hari ini. Firman Tuhan, perjamuan kudus boleh mengubahkan setiap kami makin hari makin mencintai Tuhan. Inilah waktu-Mu untuk berbicara kepada kami. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Jumpai kami Tuhan, dan kami boleh semua pulang. Tidak lagi sama seperti tadi kami datang, tapi kami pulang boleh mengerti sesuatu yang lebih lagi di dalam Engkau. Kami pulang dibebaskan, dimerdekakan, diberi kasih karunia, dan Tuhan dibangkitkan terus Tuhan menikmati kehidupan bersama dengan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Mari Bapak Saudara kita semua yang siap untuk menyambut firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus kita kembali memperingati hari sengsara dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sudah terjadi memang lebih dari 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Tapi bahwa makna dan dampak dan kuasa kematian Yesus di atas kayu salib tetap akan memberikan kepada kita kehidupan kekal, bahkan kuasa untuk menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan sepanjang umur kehidupan kita. Nah, hari ini secara khusus saya akan menyampaikan tentang tema firman Tuhan. Memang di dalam pengumuman itu bahasa Inggris Bapak Saudara ya, tapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukan saya. Kita boleh katakan bersama-sama 2, 3 ya. Kasih yang menemukan saya. Siapakah kasih itu? Allah adalah kasih. Jadi Allah kasih menemukan saya. Pastikan Bapak Saudara betul-betul firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi kita boleh renungkan, kita lakukan, kita hidupi secara pribadi. Supaya apa? Apa yang namanya kasih menemukanku itu menjadi pengalaman hidupku setiap hari. Sehingga aku tidak perlu mencari kasih kepada alamat yang tidak tepat, atau aku tidak perlu memiliki kasih, aku tidak perlu miskin dalam hal kasih. Kenapa? Karena kasih Allah begitu kaya di dalam kehidupan, melimpah dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kita baca secara bersama-sama firman Tuhan ini dalam Yohanes ketiga, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan atau ayat ini bagi sebagian besar orang Kristen menjadi ayat hafalan, karena begitu ditanya Yeremia 16 langsung dia bisa mengucapkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menghafal itu baik sih, baik, tapi belum tentu menghafal mengerti, belum tentu juga mengerti dan melakukan, mengalami, maksud saya begitu ya. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kasih Allah yang begitu besar, tidak bisa diukur dengan ukuran manusia, tidak bisa dibatasi dengan batasan manusia, tidak bisa dijangkau hanya dengan jangkauan manusia, karena kasih Allah itu begitu besar, begitu luas, begitu panjang, begitu dalam, begitu kekalnya. Sehingga itu menyebabkan Dia Bapa mengutus Yesus Kristus ke dunia ini sebagai bentuk perwujudan bukti bahwa Dia mengasihi manusia. Sehingga setiap orang yang dicarinya, yang sudah terhilang itu, ditemukannya dan menjadi percaya, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya percaya, kalau setiap kita ditanya, nanti ketika engkau sudah meninggal, kau mau hidup kekal atau mati kekal? Pilihan kita pasti hidup kekal. Ternyata hidup kekal bukanlah diperuntukkan bagi semua orang, tapi ada catatan bagi yang percaya. Dan siapa yang percaya? Mereka adalah yang ditemukan Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan 3 hal mengenai kasih yang menemukanku ini seperti apa ya. Kasih yang menemukanku itu dilakukan oleh Kristus dengan cara Dia membayar kita dengan 3K. 3K itu bukan 3.000 seperti dijual di supermarket atau mall. 3K itu apa? Yang pertama, K yang pertama adalah next slide. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Diulang yang keras, 2, 3 ya. K yang pertama, bahwa kasih Allah yang menemukan kita itu dibayar dengan kerelaan Kristus mengosongkan keilahiannya. Ketika Dia tadi, karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia menurunkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Kalau Dia datang betul-betul tanpa mengosongkan kalahannya dalam wujud Allah 100% datang kepada kita, kita tidak akan sanggup menerimanya, tidak akan bisa.
dan dia tidak akan mengerti bagaimana pergumulan kehidupan kita dengan dosa. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia. Dia harus mengalami apa yang kita alami, kecuali dalam satu hal, keberdosaan. Tidak. Ya. Jadi kerelaan Kristus mengosongkan kealahannya. Kata kerelaan digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Karena Allah yang dalam posisi yang terhormat, agung, kudus, tak terjangkau, dia harus turun dengan mengosongkan keilahiannya. Sekarang dia harus meninggalkan semuanya itu. Seolah-olah itu tidak ada, bukan tidak ada, tapi seolah-olah itu tidak ada. Dia tidak mempergunakan kealahannya, tapi dia betul-betul sama menjadi sama seperti manusia. Dia mengalami apa yang kita alami. Dia merasakan bagaimana hidup dalam keterhilangan akan dosa, dalam hidup dalam keadaan yang tanpa kasih, sia-sia dan tidak punya tujuan. Yesus mengerti betul hal itu ketika dia menjadi manusia sama seperti kita. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5, 6 dan 7, firman Tuhan berkata di sana, kita kembali baca bersama-sama ayat ini, 3 ayat 2, 3. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Hawa digoda oleh iblis pertama di Taman Eden, yang mengiming-imingi, yang membuat kemudian hasrat, keinginan Hawa mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat adalah karena ada perkataan dari iblis, engkau akan sama seperti Allah. Dan itu membuat dia jatuh dalam sekar keinginan menjadi seperti Allah. Tapi Yesus memutar balik fakta itu. Allah menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan dia ingin menemukan kita. Maka dia harus menjadi sama dengan kita. Ya. Apa pengertian mengosongkan diri? Next slide. Apa itu mengosongkan diri? Saudara, ya. Dari bahasa Yunani kenosis gitu ya. Kosong, menjadi kosong. Hal ini dihubungkan dengan kata benda berarti keadaan hilang. Ya, maksudnya tidak ada efeknya begitu. Allah itu, Yesus adalah manusia 100%. Amin. Ada yang amin ya. Yesus adalah manusia 100%. Amin. Yesus adalah Allah 100%. Amin. Bukan 50-50 ya, 50 Allah, 50 manusia. Bukan gitu. 100% Allah, 100% manusia. Ya. Saudara kalau mau belajar ini ya tentu kita akan ada dengan kita. Dan tidak perlu bingung dengan itu. Kok bisa Allah 100%, manusia 100%? Bagaimana tuh Yesus? Ya nggak bisa ditangkap dengan akal manusia kita karena terbatas. Makanya perlu iman kepada Tuhan. Iya. Tapi ketika Yesus mengosongkan dirinya dari kealahannya, sekarang sifat keilahian yang 100% itu dia harus belajar untuk seolah-olah itu tidak ada. Bapak Ibu, ya. Ada betul. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah lagi ketika dia menjadi manusia. Begitu, saudara. Bukan terpisah begitu, enggak, saudara. Ya. Tapi sementara dia menjalankan penugasannya untuk mencari orang berdosa seperti kita sebelum kita diselamatkan oleh saya, maka dia harus menyamakan diri dengan kita. Dia harus seolah-olah meniadakan keilahiannya itu, dan dia tidak mempergunakan itu, tapi dia betul-betul menjadi sama dengan kita. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan melalui kerendahan hati, bahkan merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena memang manusia pada waktu jatuh dalam dosa keadaannya sangat rendah, sangat hina, Bapak Ibu Saudara. Itulah keadaan manusia berdosa itu. Ya. Dan dengan begitu terus-menerus akan mempersekutukan diri untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Dan ini membutuhkan penyangkalan diri yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya, contoh saya ya, saya itu saya jadi guru misalnya gitu ya. Tapi saya tidak boleh
bahwa keguruan saya itu saya pergunakan di depan murid. Nah itu susah sekali, gimana caranya gitu ya. Jadi contoh simpel aja Bapak-Saudara. Ya walaupun itu gak cukup sebenarnya memberikan inspirasi untuk Allah Kristus Yesus mengosongkan dirinya. Tapi ini butuh penyangkalan diri yang luar biasa, butuh perendahan diri yang luar biasa. Bahkan dengan itu Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib supaya betul-betul segala keberdosaan manusia, Yesus itu yang mengalaminya, Yesus itu yang menerimanya sebagai ganti kita yang harus dikorbankan di sana seharusnya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus melakukan semua ini? Harus mengosongkan keilahiannya. Satu saja alasannya, karena Dia sangat mengasihi kita dan Dia ingin menemukan kita, karena kita adalah miliknya dari awalnya dan Dia tidak mau kehilangan kita. Nah karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, kerelaan Kristus yang mengosongkan diri ini, biarlah kita buka hati kita untuk betul-betul merespon, menerima bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan Allah yang jauh, yang tidak terjangkau, tapi Dia juga adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita, Dia terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa bahwa kita nggak ada lagi yang mengasihi kita, orang-orang udah nggak peduli dengan kita, situasi bahkan membuat kasih kita mulai terkikis, kita mulai hilang dari yang namanya kehidupan kasih. Tapi pagi hari ini kembali dalam memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus ini, Yesus yang rela mengosongkan diri, Dia mencarimu, Dia mencariku, dan itu dilakukan bukan hanya pada saat mati di kayu salib, tapi juga terus setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Terimalah Yesus Kristus yang menjadi manusia yang bisa merasakan semua yang kita rasakan, yang bisa mengalami apapun yang Bapak Ibu Saudara alami. Sekali lagi bedanya sama Yesus tidak pernah berdosa. Jadi apa Dia mengerti ketika saya mengalami apa namanya kepahitan dalam hati saya? Apa Dia mengerti ketika saya dimarahi suami, dicuekin suami? Apa Dia mengerti ketika mertua saya bentak-bentak saya, ketika orang lain cuekin saya? Apa Dia tahu? Dia tahu karena Dia manusia. Dia alami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerelaan Kristus mengosongkan kalahannya ini sebuah peristiwa besar yang kita gak pernah bisa cerna dengan otak kita. Kok tahu? Kok bisa? Kok rela? Gak ada Allah seperti Allah kita yang betul-betul merelakan dirinya jadi sama dengan kita hanya karena Dia mau memutuskan kita sebagai miliknya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kerelaan Kristus, kasih yang menemukanku dibayar dengan yang kedua. Sama-sama katakan. Keseriusan Kristus mencari manusia yang hilang. Saudara tahu, tidak ada lagi kasih yang lebih serius dari Tuhan kecuali kasih yang benar-benar serius mencari manusia yang berdosa yang sudah hilang itu. Dia harus temukan. Dia berkomitmen untuk itu karena itu dia rela bayar harga apapun, bahkan menghinakan dirinya sama dengan manusia. Karena dia serius mencarimu dan mencariku sampai Dia menemukan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kalau kita mau mencari sesuatu hal yang tidak terlalu penting bagi kita, ya ketemu syukur, nggak ketemu syukur, gitu kan, nggak penting lah, gitu ya. Tapi kalau itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kita, kita akan cari dengan cara bagaimanapun. Apalagi kalau sampai kita orang tua kehilangan anak, Bapak Ibu Saudara. Wah, itu segala macam hal akan dilakukan, nggak bisa tidur, nangis terus, lapor polisi, ayo dong bantu sampai menemukan anak itu. Bukankah saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang pada awalnya diciptakan gambar dan rupa Allah, dan Allah adalah diri kita. Karena manusia jatuh dalam dosa, seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah, tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Papa dan hina, buta, binasa, pasti neraka. Maka dalam Roma 3:23 firman Tuhan berkata apa? Karena semua orang apa? Karena berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kehilangan kemuliaan Allah, ya hadirat Allah pergi dari hidup kita. Allah sendiri pergi dari hidup kita. Roh Allah meninggalkan kita. Dan apa jadinya? Seperti Saul diganti dengan roh jahat. Sehingga kecenderungan hati manusia
Ibu Saudara. Kenapa Adam dan Hawa di Taman Eden tuh nyaman tiap hari, Tuhan datang, bersama mereka ngobrol-ngobrol asik gitu ya. Itu sebelum terjadi adanya jatuh dalam dosa, Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi begitu dosa datang, begitu iblis berhasil merayu manusia pertama, rusaklah seluruh tatanan hubungan itu. Rusaklah seluruh tatanan alam semesta juga, karena tanah pun terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu menjadi kekaruan, kacau balau. Apa manusia peduli dengan dirinya? Dia hanya peduli menutupi ketelanjangannya yang sementara itu. Apa ada peduli dengan keselamatan jiwanya? Tidak. Yang peduli adalah Tuhan. Karena Tuhan datang mencari manusia. Yang berinisiatif pertama mencari adalah Tuhan, bukan Adam dan Hawa. Sama seperti kita. Pada waktu kita bergemilang dengan dosa, tidak ada ingatan baik di hati kita mencari Tuhan, Bapak Saudara. Kalaupun ada itu menurut pikiran-pikiran kita dan tidak bisa menemukan, kecuali Allah sendiri yang turun ke dalam dunia dalam Yesus Kristus dan mencari kita sampai Dia menemukan kita. Dan hari ini kita menjadi miliknya. Katakan amin. Kurang lebih 2000 tahun dari sejak penciptaan itu, manusia terhilang. Tak karu-karuan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan hati Allah terus menangis. Bagaimana mengembalikan milik kepunyaannya ini kepadanya. Tetapi Allah tidak pernah kehilangan cara untuk menyelamatkan manusia yang sudah hilang oleh karena dosa itu. Karena itu dalam Kejadian 3 ayat 15-52 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai ular, dengan perempuan ini, antara keturunanmu, hai ular, dengan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan merebutkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan akan merebutkan kepala dari keturunan. Itu dilakukan Yesus di atas kayu salib, seperti yang kita rayakan hari ini. Kita akan melihat di dalam satu peristiwa dalam Perjanjian Baru, bagaimana keseriusan Yesus mencari manusia yang terhilang. Di Lukas 19 ayat 10. Ini peristiwa ketika Yesus berjalan berkeliling, lalu ada seorang pemungut cukai namanya Sakeus, orang pendek itu kan sombong ya. Dia berusaha untuk melihat Yesus seperti apa sih, dia sudah dengar. Dan Sakeus ini bukanlah notabene orang baik di mata orang Yahudi, karena dia menjadi salah satu karyawan atau begitu pemungut pajak bagi bangsa Romawi. Jadi orang-orang Yahudi berpikir dia ini pro bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi dia dimusuhi, dianggap kafir. Tapi dia dengar-dengar tentang Yesus. Dan ketika Yesus lewat daerah itu, dia berusaha cari bagaimana caranya menemukan. Hanya mau ketemu aja, hanya mau lihat aja. Sudah ada di dalam hatinya kerinduan yang luar biasa. Dan karena begitu banyak orang, sehingga dia tidak bisa, karena Alkitab berkata tubuhnya pendek, saya nggak tahu sependek apa Bapak Saudara ya, sampai dia harus manjat pohon ara kan berarti ya mungkin katek atau apa saya nggak tahu. Tapi dia naik pohon ara, dia lepaskan semua atribut harga dirinya yang dihormati orang selama ini sebagai pemungut pajak itu. Dia lepaskan semua demi hanya untuk melihat saja Yesus itu. Dia sih nggak berharap bertemu, cuma melihat doang Bapak Saudara. Tetapi kasih Yesus yang serius mencari yang terhilang itu, mata hati Yesus, mata batin Yesus, dan tatapan matanya tertuju kepada seorang Sakeus di atas pohon ara. Dan mata batin yang penuh kasih itu menemukan Sakeus yang terhilang selama ini. Dan dia berkata, Sakeus turun, aku mau mengambil rumahmu, karena aku juga anak Abraham. Maka keselamatan terjadi di dalam dirimu dan di dalam keluarga ini, karena anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ada banyak orang berpikir dia tidak terhilang. Ada banyak orang berpikir dia aman-aman saja, baik-baik saja, beres-beres saja. Ternyata dia terhilang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan siapa yang sanggup memulihkan kita untuk bertemu kembali dengan kasih itu? Hanya Kristus. Dan pagi hari ini saya percaya Kristus ada di tengah-tengah kita dan bisa menatap Bapak Ibu Saudara dengan mata yang penuh belas kasihan, dengan hati yang penuh belas kasihan, dengan mata batin yang tertuju kepada setiap kita secara pribadi. Memang mungkin kita nggak terhilang lagi di dalam dosa yang berat itu, tapi
kita banyak terhilang dalam hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari-hari yang kita lewati masih begitu hampa, kosong. Ada istri, ada suami, ada orang tua. Tapi kenapa ya saya kok merasa hilang begini ya? Ada apa ini pagi hari ini? Izinkan Tuhan menemui engkau di dalam hatimu dengan kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang luar biasa, yang mengembalikan kita kembali dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 15 itu ada perumpamaan anak bungsu yang hilang. Ya. Selama ini yang kita tahu anak bungsu itu hilang karena dia tamak, karena dia sudah kurang ajar kepada orang tuanya, meminta warisan sebelum meninggal orang tuanya. Kualat ini. Bukan hanya itu, kalau dia baik-baik menjaga warisan itu, tapi dia kemudian jual semua. Kalau dia gunakan untuk hal yang baik, tanam modal nggak apa-apa. Sekarang dia pergi berpesta pora, dia mabuk-mabukan, dia habiskan uangnya dengan berfoya-foya dengan perempuan pelacur, kata kita. Jadi dia hilang di dalam semua kelimpahan hartanya. Dia hilang dalam semua gaya hidup hedonisme dunia itu. Dia hilang. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen masih ke gereja, kadang masih melayani, masih aktif, tapi sebetulnya sedang terhilang di dalam kenikmatan dunia yang tak seorang pun tahu kecuali Tuhan dan dirinya sendiri. Siapa yang berani jamin? Semua orang Kristen yang ke gereja dan Tuhan hari ini betul-betul ada dalam pendekatan kasih dengan Tuhan. Ada yang berani jamin, Bapak Saudara? Hanya Tuhan yang tahu hidup kita. Tetapi kalaupun itu yang terjadi, kita sudah terhilang karena kita terlalu menikmati harta kita, terlalu menikmati jabatan kita, terlalu menikmati pekerjaan kita, sampai kita sudah hilang persekutuan erat dengan Kristus. Kiranya pagi hari ini kasih Kristus yang serius mencari yang dalam itu menemukan kita kembali kepada persekutuan yang intim, lekat dekat dengan Tuhan. Apakah hanya anak bungsu yang hilang? Tidak, anak sulung itu hilang. Ada di rumah dia betul, tetapi dia hilang dalam kesombongannya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika anak bungsu itu hilang, lalu kemudian pulang lalu dirayakan oleh orang tuanya. Senang dia, anakku yang hilang sudah kembali, yang mati sudah hidup kembali. Lalu dia rayakan pesta. Anak sulung itu ada di ladang, dan ketika dia pulang, dia bertanya kepada hambanya, ini ada apa ini kok rame-rame begini? Adikmu yang sudah berfoya-foya itu pulang, lalu ayahmu merayakan. Wah, pakai potong-potong lembu sungai loh, gitu. Mungkin ini hamba juga agak sedikit nyinyir gitu ya. Anak sulung itu apa itu bersuka cita ketika tahu adiknya pulang? Dia marah pada orang. Dia marah. Dan akhirnya bapak itu dengan penuh kasih datang menjumpai anak sulung ini. Ya, kita harus bersuka cita karena adikku sudah pulang. Dia yang sudah hilang itu ditemukan lagi, udah mati hidup kembali. Tetapi apa kata anak sulung itu? Enak benar ya dia ya. Udah habis berfoya-foya dengan perempuan atas, sekarang pulang papa rayain. Saya yang sudah selalu ada bersama dengan bapak, setia, ya, boro-boro saya ekor lembu, saya ekor kambing pun nggak pernah diberikan untuk saya bisa menikmati bersama teman-teman saya. Berarti kan dia tidak menikmati kedekatan dengan bapaknya, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya sibuk dengan usaha-usahanya itu dan sibuk dengan posisinya sebagai anak sulung saja. Tapi dia tidak melekat hatinya dengan Tuhan. Dia hilang di dalam rumah sendiri. Dia hilang dalam kesombongannya, Bapak Ibu, karena tidak lagi menikmati persekutuan yang indah dengan bapaknya. Jadi dia tidak bisa merasakan hati bapaknya. Ada banyak kita juga seperti anak sulung ini. Kita hilang di dalam kesombongan kita yang tidak pernah mau datang, tidak punya lagi keintiman dengan Tuhan. Kita hilang dalam segala keakuan kita, ego kita. Dua-duanya hilang. Apa kemudian pulih anak sulung itu minta maaf? Enggak sama sekali. Enggak tahu bagaimana. Memang cerita itu jadi enggak happy ending karena gara-gara anak sulung itu. Kita kadang-kadang ada di posisi seperti anak bungsu. Puji Tuhan, anak bungsu kembali kepada bapaknya. Tapi sangat menjadikan seperti anak sulung itu, karena dia ada di rumah itu, tapi dia tidak menikmati apa-apa.
kita berlaku seperti anak sulung. Anak sulung itu sudah enggak, karena kita sudah kembali kepada Bapa kita. Mari kita belajar terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tetap ada di dalam perjumpaan kasih dengan Kristus setiap waktu, setiap saat. Dia serius mencari yang terhilang, sehingga dia melakukan apa saja pun demi menemukan kita. Dan dia sudah buktikan itu. Tujuan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk pamer keilahiannya, bukan untuk pamer segala prestasi surga, enggak. Tapi dia mau mencari kita semua yang sudah terhilang. Karena kasihnya begitu besar bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga. Next slide. Yang ketiga, kasih yang menemukanku dibayar dengan yang ketiga. Baca 2, 3 ya. Sekali lagi. Kematian Kristus untuk memberikan hidup kekal. Yesus tidak selesai hanya turun ke dunia menjadi sama dengan kita. Tidak selesai hanya mencari saja lalu ketemu. Tapi dia harus membereskan dosa kita. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu dosa bisa dibereskan? Hanya dengan korban. Hanya dengan kematian dosa bisa dibereskan. Tidak bisa dengan yang lain. Karena dosa akan tetap menjadi sekat. Akan tetap menjadi penghalang untuk kita bisa berdamai dengan Bapa. Dan dosa ini harus diberesin. Dengan pengorbanan, dengan darah seseorang yang tidak berdosa, dan itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3:16 dia berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di 1 Petrus 3:18 kita baca ayat itu 2, 3 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, untuk membawa kita kembali kepada Allah karena sudah terhilang oleh dosa. Yesus, terima kasih Tuhan. Dia yang benar dijadikan tidak benar. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Harusnya saya yang tergantung di sana. Saya yang harus dipakukan di situ. Karena apa? Dosa itu mau. Karena dosa itu harus dibayar dengan harga nyawa atau darah, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam perjanjian lama, setiap kali mereka datang menyembah itu harus ada korban, korban darah. Binatang yang tidak bercela namanya. Ya. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan. Allah pun tahu itu. Maka dari Yesus turun ke dunia ini. Dia sudah siap. Dia sudah tahu akan apa yang terjadi kepada kehidupannya. Tapi tidak ada pilihan lain. Demi dia mengembalikan kita kepada kasihnya, menemukan kita dari kasihnya. Dia harus siap menghadapi salib itu. Dia harus siap menggantikan kita di kayu salib itu. Dia harus siap bergantung nyawa tergantung antara langit dan bumi. Dengan darah yang bercucuran. Dengan tubuh yang dicambuk sampai sudah tidak berbentuk, kata kitab Yesaya. Wajahnya tidak berbentuk sama sekali sehingga kita pun tidak menginginkannya. Seburuk apa saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menyaksikan film The Passion of Christ itu saja, saya nggak tahan, saya tutup mata karena saya nggak kuat. Itu di film bagaimana kejadian yang sesungguhnya. Luar biasa penderitaan. Itulah akibat dosa. Itulah kuasa kegelapan itu. Betapa mengerikan. Dan harusnya kita yang harus menanggung itu. Kita yang harus ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Yesus sangat mengasihi kita, Dia berkata, aku yang akan menggantikan demi kasihku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena dengan kematiannya di atas kayu salib menyelesaikan semua hutang dosa kita. Dengan kematiannya di kayu salib dan kasih yang besar, Dia mendapatkan kita kembali sebagai miliknya. Dia menemukan kita kembali sebagai anak-anaknya. Kita lah milik kepunyaannya. Hari ini kita harus katakan dalam hati, saya ini milik Kristus. Kita harus katakan dengan mulut kita, saya ini milik Bapa. Aku ini anak Tuhan. Taruhlah Bapak Saudara mengambil
diremehkan, banyak dibuat pahit hidupmu, banyak membuat saudara jadi mengalami kebencian dalam dirimu. Tetapi biarlah melalui apa yang kita dengar hari ini, seperti Yesus yang sudah begitu lapang dada melihat keburukan kita, memandang kenajisan, kekotoran kita, sama sekali tidak ada layak-layaknya kita. Tetapi karena kasih Dia yang begitu besar, Dia terima kita apa adanya. Dia perdamaikan kita dengan Bapa, supaya kita kembali tetap ada bersama dengan Dia selama-lamanya di sana. Karena Dia tidak mau sekali-sekali kehilangan kita, tidak mau. Makanya bahkan Dia berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku selesai, aku gak akan tinggal di sana terus. Aku akan datang kembali untuk jemput kamu. Karena aku mau kamu tetap ada bersama dengan aku dan jangan terhilang lagi. Supaya kita bersama-sama selamanya di surga. Kasih yang luar biasa. Hari ini beri dirimu ditemui oleh kasih Kristus. Mungkin ada 1-2 hal yang membuat saudara hari-hari ini kecewa dan tidak mampu untuk mengasihi, tidak mampu mengampuni lagi. Suami yang mengecewakan, istri yang mengecewakan, anak-anak yang mengecewakan, orang tua mengecewakan, bos atau siapapun itu. Jangan pulang dalam keadaan yang sama seperti Kristus. Lepaskan pengampunan, tabungkanlah orang-orang itu dengan kasih yang besar yang Tuhan berikan di hatimu kepada mereka sekalian. Karena kita boleh mengalami kasih Allah yang luar biasa yang menemukan kita melalui dengan bayaran yang mahal yang Dia berikan kepada kita. 3 hal ini. Yang pertama, Dia rela mengosongkan dirinya sebagai manusia demi kita. Yang kedua, Dia sangat serius mencari manusia yang setia. Karena itu tugas kita belum selesai. Kalau ada keluarga kita yang hari-hari itu terhilang dengan kasih Kristus, tugas kita untuk menemukan mereka dengan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Jangan berhenti saudara. Dan kematiannya untuk memberikan hidup kekal bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita boleh berkata, Tuhan, kalaupun maut menjemput aku, mati saja semuanya, aku tahu kemana Allah aku pergi, kemana aku pulang, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya di surga. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sidang, kita akan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia berikan anaknya. Kita akan pujian itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau.
semua yang bertugas yang melayani Engkau pada hari ini, baik sebagai worship leader, para singer, para pemain musik yang mengoperasikan sound dan para share semuanya tanpa terkecuali. Tuhan memberkati terus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan suci. Layakan kami di hadapan-Mu supaya kami boleh disucikan sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan suci. Mengenal kasih-Mu yang luar biasa, yang begitu besar kepada kami. Terima kasih. Kami siap ikut dalam perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita siapkan kopi. Ada di depan saya barangkali ya. Kalau ada yang belum mendapatkan bisa angkat tangan, nanti kita bisa dilayani. Sudah semua ya saudara. Oke, kalau sudah semua kita angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Tuhan, saudara? Amin. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Kita sekarang angkat cawan di tangan kita, angkat tinggi-tinggi sebagai penghormatan karena anggur ini melambangkan darah dari Tuhan Yesus Kristus curahkan bagi kita sekalian. Kita akan minum bersama setelah saya membacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita pegang ini melambangkan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dengan salam nama Yesus. Syukur kami naikkan sarapan hadirat Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Engkau yang rela mengosongkan diri-Mu. Engkau yang rela mencari kami dan menemukan kami dan menyelamatkan kami, Tuhan, karena kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu bagi kami sekalian. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur kasih-Mu yang begitu besar hingga kami boleh percaya kepadamu, yang kami boleh menjadi milik-Mu, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan berikan kesetiaan pada setiap kami, ajar kami untuk menghargai ya Tuhan Yesus pengorbanan-Mu, tidak menyia-nyiakannya dalam kehidupan kami. Kami selalu ingat bahwa Tuhan sudah berkorban menyelamatkan kami, dan kami juga harus
jaga keselamatan yang Kau berikan. Kami harus berjuang terus ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan tolong kami Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang dikirimkan untuk menolong kami akan menolong memimpin kami. Hingga kami boleh sampai ya Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan suci pada saat ini. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan dulu saudara. Sebelum kita akhiri pada kita akan melihat beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Ya, hari Minggu ada ibadah Paskah ya saudara. Temanya kita bulan ini adalah kasih adalah yang terbesar, kasih terbesar. Ibadah kita seperti biasa, yaitu pada hari Minggu ini. Hanya saja kalau Paskah, kalau tadi hari ini perjamuan kudus ibadah umat agung cuma 1 kali, akan hari Minggu 2 kali ya. Pagi seperti biasa setengah 8, kemudian sorenya jam 6 seperti kita berkumpul. Dan kalau kita lihat di grup masih banyak saudara-saudara ya tempat yang kosong. Saudara bisa mungkin beritahu kepada saudara-saudara yang lain yang mungkin takut, wah sudah penuh, enggak, masih cukup ya saudara. Jadi bisa diberitahukan juga kepada mereka. Dan saudara yang sudah daftar juga terus jangan sampai nggak datang ya saudara, karena kita akan merayakan kebangkitan Tuhan bersama-sama, merayakan kebangkitan Tuhan, dan kita juga akan mendapatkan telur Paskah ya. Seperti gambarnya tadi, telur Paskah kita akan dapatkan bersama-sama pada hari Paskah, baik pagi maupun sore. Bahkan juga ada souvenir yang tersedia. Souvenirnya apa? Ya, nanti minggu sampai saja ya saudara. Itu akan berguna bagi kita souvenirnya. Ya. Kemudian ya saudara, ini persembahan Tuhan, persembahan syukur, persembahan tangan, silakan ya. Saya bisa melalui transfer di BCA. Tapi juga sekarang di tembok-tembok sudah lihat itu juga ada QR ya. QR. Jadi saudara kalau yang mau transfer silahkan bisa melalui, tinggal di handphone saudara ya. Dan sendiri beberapa praktek saudara silakan. Ternyata saudara lebih pintar dari saya. Jadi nggak usah diterangin ya, saudara tahu itu ada 10 di makanan di akhir. Jadi untuk mempermudahkan saudara tidak usah bawa duit, saudara bisa pakai itu ya, bisa transfer. Ya saudara, kemudian doa fajar tiap hari Sabtu pagi jam 5:30 via Zoom ya. Demikian juga untuk besok ada doa fajar. Saudara, kita harus makin terus banyak berdoa karena begitu banyak di negara kita juga banyak yang mengkhawatirkan ya, sampai untuk keluarga kita masing-masing ya. Tapi masih secara online ya, bisa dilihat di YouTube. Saudara, ibadah abdi kita ada ibadah remaja Minggu jam 10 pagi di ruang polisi. Jadi Minggu ini juga ada ya. Kemudian Jul Sabtu, hari ini ada ya? Ada, Sabtu ini, besok ya. Oke. Besok ada ibadah seperti biasa jam 6 sore. Ibadah yudnya ini ketuanya di depan kita saudara. Oke, sudah tidak ada yang lain ya. Baiklah saudara, tidak ada yang lain, kita akan akhiri ibadah kita. Seperti biasa nanti kalau pulang kita harus tetap jaga jarak ya saudara. Kita tetap pulang satu persatu. Ada misalnya di belakang ada tempat untuk persembahan seperti biasa. Oke, saya rasa tidak ada hal yang lain. Kemudian kita bangkit berdiri, siapkan diri untuk berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, atau mungkin juga ada yang dengan aktivitas yang masing-masing Tuhan sudah memberkati dan Tuhan. Percaya kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami perlu berkat-Mu. Oleh sebab itu mari berkati kami semua ya Tuhan.
Mari Tuhan, berkati kami. Mari secara siapkan diri untuk memberkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pula keluargamu. Maka dengan berkat keselamatan hingga seisi rumahmu boleh memperoleh hidup yang kekal. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Datang kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum pulang, jangan lupa nanti tetap menjaga jarak saat memberikan persembahan. Kita tunggu sampai